Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang hari ini saya akan membawakan tutorial tentang bagaimana cara membuat kalkulator bilangan kompleks di Visual Studio C#. Sebelumnya saya akan menunjukkan terlebih dahulu program jadinya, tampilannya, yaitu seperti ini. Namun, sebelum saya masuk ke codingnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan dari tampilan ini. Pertama, buka dulu Visual Studio-nya, lalu tunggu sampai terbuka. Sampai muncul tampilan seperti di layar ini. Lalu kita pilih New Project. Dari sekian banyak tampilan yang ada, kita memilih Windows Form Application. Lalu kita bisa mengganti namanya apa saja, misalkan tutorial 2. Lalu klik OK. Lalu akan muncul tampilannya seperti ini. Ya, seperti ini. Ada form seperti ini kan. Lalu kita buat tampilan seperti yang ada di contoh tadi. Di sini saya menggunakan text box, group box, radio button, serta buttonnya itu sendiri. Oke, saat kita menggunakan text box, kita pilih saja dari toolbox yang ada. Di sini kita tinggal cari yang namanya text box. Kita juga bisa membesarkan fontnya seperti ini. Karena yang dibutuhkan banyak, jadi kita membuatnya seperti ini. Lalu kita tinggal copy paste saja sehingga menjadi banyak. Ini pindahkan. Kurang 2 lagi. Ini untuk hasilnya. Jadi kolom yang ini untuk nilai masukan awalnya itu dari nilai realnya. Lalu yang ini adalah untuk nilai imaginernya, dan yang terakhir adalah hasilnya itu sendiri. Lalu saya menggunakan group box. Ya, ini kalau di sini group box. Lalu saya menggunakan radio button. Di sini dari program kalkulator ini saya membuat 4 radio button. Yang pertamanya itu untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Jika sudah, tinggal tambahkan button saja untuk membuatnya, untuk reset serta untuk keluar. Gitu ya. Lalu tinggal kasih nama seperti biasa di teks, misalkan nilai pertama. Nilai pertama ini maksudnya nilai inputan pertama dari bilangan real. Lalu yang kedua itu bilangan imajiner, saya beri nama nilai kedua. Lalu yang ini untuk hasilnya. Dan satu lagi,
yaitu menambahkan label sini. Ini kita beri nama imaginer. Penanda bahwa dia adalah bilangan imaginer. Dan jangan lupa menambahkan tanda plus di sini. Tinggal ganti di teksnya. Tinggal kita fokus. Oke. Nah, untuk group box dan radio button itu sama saja. Jika kita ingin mengganti namanya, tinggal ganti di bagian properties, yaitu di bagian teksnya. Di sini yang kita ganti misalkan operasinya, yaitu ada banyak. Yang pertama adalah penjumlahan, kita tinggal ganti penjumlahan. Di sini pengurangan, perkalian, serta pembagian. Oh, ini belum. Perkalian dan pembagian. Nah, oke, sudah. Ini juga tinggal diganti di teksnya, yaitu reset serta keluar, tombol keluar. Nah, perlu diingat, sebelum itu kita juga harus memberi nama atau inisialisasi dari textbox ini. Misalkan textbox ini saya beri nama yaitu, karena di bilangan real, maka saya memberi namanya real 1. Begitu juga sebelahnya, yaitu imaginer 1, saya bikin ima 1. Lalu untuk kedua adalah bilangan real 2, ima 2, hasil 1 serta hasil 2. Gunanya di sini itu agar lebih mudah. Jadi nanti saat di rumusnya nggak susah-susah lagi buat bedain ini tuh teks berapa, textbox yang keberapa, ke-1, ke-2, ke-3, atau ke-4. Jadi kita langsung aja menginisialisasinya agar gampang nanti di program. Nah, kalau udah selesai nih, kita langsung aja dari sini. Nah, ini dia. Saya langsung akan menjelaskan bagaimana cara membuat program. Ini program secara utuhnya. Nah, ini dia. Nah, ini kita yang membuat rumusnya gampang saja. Tinggal klik 2 kali pada setiap radio button, lalu akan muncul tulisan seperti ini. Nah, untuk cara pembuatannya ini yaitu ini. Jadi di sini saya menginisialisasi terlebih dahulu. Di sini ada double RL1, RL2, hasil RL, hasil 5, 51 serta 52. RL1 untuk real bilangan real pertama, RL2 untuk bilangan real kedua. Hasil RL itu maksudnya hasil dari realnya, hasil IMA itu hasil dari imaginer. 51 adalah inputan dari imaginer pertama, bilangan pertama, lalu yang imaginer kedua adalah bilangan imaginer yang kedua. Jadi di sini langsung saya convert agar bisa diproses, yaitu RL1 convert .to double real1.text. Semua ini maksudnya adalah inputannya harus dikonvert terlebih dahulu ke dalam bentuk double agar mudah dioperasikannya dalam program ini. Jadi di sini langsung saya buat rumus saja. Kalau untuk penjumlahan sama seperti penjumlahan bilangan biasa untuk bilangan kompleksnya, yaitu hasil dari realnya, itu saya menambahkan antara bilangan real pertama dan bilangan real kedua, dan imaginernya juga sama. Dan jika sudah, jangan lupa untuk mengkonvertnya kembali
dari hasil yang pertama tadi dikonvert ke tipe string, jadi ke tipe karakter. Lalu kita mengambil nilainya itu dari hasil RLM ini. Hasil kedua juga sama, mengambil juga nilai dari hasil imaginernya. Lalu masuk yang kedua, yaitu ke pengurangan dari bilangan kompleks tadi. Sama juga, tinggal diklik dan lalu muncul seperti ini. Kita ubah dulu masukannya ke dalam tipe data double, lalu masuk ke rumusnya. Pertama, hasilnya dari bilangan real yaitu real pertama, jadi bilangan real pertama dikurangi dengan bilangan real kedua. Imaginer juga seperti itu, sama. Lalu setelah sudah itu kita akan convert lagi ke dalam tipe data string, lalu mengambilnya kembali ke rumusnya. Lalu selanjutnya itu untuk perkaliannya. Nah, untuk perkaliannya operasinya itu berbeda dengan perkalian bilangan real biasa. Jadi di sini karena bilangan kompleks, jadi ada rumusnya tersendiri, yaitu ini rumusnya. Real 1 dikali real 2 ditambah imaginer 1 dikali imaginer 2 dikali min 1. Dan juga untuk hasil imaginernya, bilangan real pertama dikali dengan imaginer kedua, lalu ditambah imaginer pertama dikali real kedua. Lalu kita compute kembali dan masuk lagi ke pembagian. Sama juga seperti perkalian, pembagian juga berbeda, dan ini rumusnya sama juga. Sedikit lebih ribet. Oke. Lalu masuk ke pilihan tombol reset. Oke. Kalau di tombol reset, karena reset itu gunanya untuk men-set kembali keadaan semula, maka kita cukup menambahkan ini real 1.text, ini real 2.text. Ini maksudnya adalah, jadi tadi saya menginisialisasi dari teks itu dengan nama real 1, real 2, yang 1, yang 2, hasil 1, serta hasil 2. Lalu kita cukup menambahkan tanda petik, itu sudah membuatnya mereset. Lalu yang keluar, nah iya, di pilihan keluar saya menggunakan pilihan kotak dialog. Jadi sini saya menginisialisasinya dulu dengan dialog result, lalu masuk ke message board. So jadi masuknya di sini. Yang pertama kali akan ditampilkan yaitu tulisan pilihan Anda. Lalu di sini message button baptismo, dan di sini langsung masuk ke pilihannya. Jadi kalau misalnya if result sama dengan dialog result.yes application hit exist, jadi masuknya di sini. Jika kita memilih ya, maka aplikasinya akan keluar. Else, jika tidak, jika result yang dipilih yaitu tetap yes, maka akan keluar, dan jika tidak, dia akan kembali ke program semulanya. Oke, ini sudah selesai. Desainnya, lalu tinggal kita ramekan saja biar lebih terlihat. Set kecil semua. Kita ramekan. Ini dia. Jadi dia akan running seperti ini. Misalkan yang pertamanya kita masukkan 4, lalu bilangan imaginer pertama 3, lalu nilai keduanya, dan keduanya 4. Di sini saya kasih 2. Oke. Jika kita ingin menampilkan hasilnya, kita tinggal pilih operasi yang ada di sini. Misalkan kita pilih penjumlahan, maka dia akan tampil hasil penjumlahannya. Jika pengurangan, maka dia juga akan tampil hasil pengurangannya. Perkalian serta pembagiannya.
Dan jika kita ingin mengulangnya lagi, tinggal di set dan langsung saja kasih angkanya, masukkannya. Dan ini untuk pilihan keluarnya. Jadi apa pilihan Anda? Yes atau no? Tinggal pilih no. Anda yakin? No. Dan dia akan kembali ke program awal. Dan jika kita pilih yes, maka aplikasinya akan keluar. Baiklah, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.